Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Halo sahabat integritas, kembali lagi di program Buka Kartu. KPK pasca Firly Bahuri. Kita akan membahas ini dengan Emerson Yunto dari Visi Integritas. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel kita, like, kasih komen, dan jika ingin terus mendapatkan update atas apa yang kita diskusikan, tekan tombol loncengnya. Nah, Son, ya. KPK pasca Firly Bahuri. Ini kan kemarin kita tahu Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan. Dia merasa bahwa penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya itu harus dilawan, dan oleh karena itu dia mengajukan pra-peradilan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prediksinya gimana, Son? Prediksinya permohonannya ditolak ya. Kenapa saya punya keyakinan ditolak? Karena penyidik Polda Metro Jaya begitu confidence gitu ya ketika menetapkan Firly sebagai tersangka, itu juga karena telah melakukan sejumlah pemeriksaan ya. Paling nggak sekitar ada puluhan saksi yang diperiksa, kemudian ada sejumlah ahli yang juga dilibatkan, dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya klaim ada beberapa bukti-bukti gitu ya, termasuk proses pencairan valuta asing yang terkait dengan kerja-kerja Firly Bahuri gitu ya. Dan yang menarik misalnya kalau dilihat dari rentang waktu ini kasusnya itu nggak hanya melibatkan Syahrul Yassin Limpo ya, karena ini kejadian paling tidak di catatan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya 2021 sampai mungkin 2023. Jadi setelah 2 tahun paling nggak Firly menjabat sebagai Ketua KPK. Nah ini kan Son, akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri dan mengangkat Nawawi sebagai Ketua KPK baru ya. Dan kita juga tahu di dalam pernyataan terakhir dari Pak Nawawi sebagai Ketua KPK ada beberapa informasi yang baru muncul. Salah satunya misalnya ada pembagian fungsi di dalam tubuh KPK selama ini, di mana para wakil ketua itu membidangi tugas-tugas yang sangat spesifik. Misalnya wakil ketua bidang pendidikan, wakil ketua bidang penindakan, wakil ketua bidang pencegahan. Nah ini yang kabarnya mau dirombak oleh ketua KPK yang baru, karena dianggap akhirnya masing-masing wakil ketua punya urusan yang tidak berhubungan satu sama lain. Nah kan sebenarnya KPK ini adalah lembaga yang leadershipnya kolektif kolegial ya, menurut undang-undangnya. Apakah pembagian tugas semacam itu selama ini sebenarnya juga melanggar prinsip kolektif kolegial itu? Karena akhirnya punya warungnya masing-masing. Nah itu yang juga kemudian kita pertanyakan ya, konsepsi pembagian itu didasarkan pada hal apa? Apakah ini hanya membantu memperancar tugas-tugasnya, atau ada maksud-maksud yang lain begitu ya? Jangan sampai misalnya tadi istilahnya kayak kapling-kapling. Jadi misalnya Alexander Marwata tidak boleh misalnya mengurusi atau hal terkait dengan isu pencegahan atau pendidikan dan sebagainya. Nah kalau dalam konsepsi kolektif kolegial kan semua, artinya fungsinya melakukan koordinasi juga supervisi gitu ya, lebih ke isu manajerial. Jadi semua aspek baik penindakan, pencegahan, pendidikan itu ditangani oleh pimpinan KPK secara keseluruhan. Jadi dan pimpinan itu adalah 5 orang ini. 5 orang tersebut. Nah ini yang kemudian jadi pekerjaan utamanya Pak Nawawi ya sebagai Ketua KPK baru untuk memperbaiki tata kelola di pimpinan KPK sendiri, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme pembagian kerja sebaiknya perlu jadi bahan evaluasi. Son, ini kan terlepas dari PR berat ya, pekerjaan rumah yang cukup berat dari pimpinan KPK baru, Ketua KPK baru. Karena sebenarnya masalah ini juga diakui misalnya oleh Nurul Gufron.
dalam wawancara dengan media dia mengatakan memang ada masalah selama ini gitu, tapi ini akan kita selesaikan di dalam Rapim. Nah, apakah Nawawi sebagai ketua KPK baru itu bisa membawa tim besarnya ini untuk mencapai kesepakatan baru supaya tujuan utamanya waktu itu dia bilang mengembalikan reputasi KPK di mata publik? Kalau bicara soal keyakinan, ya mudah-mudahan nih apa ya, setelah Pak Firly Bahuri gitu ya, hengkang gitu ya, walaupun sifatnya sementara dari KPK, mudah-mudahan ini bisa mengembalikan citra KPK di mata publik. Nah, bagaimana soal sikap kepemimpinan Pak Nawawi itu yang ujian yang harus juga dibuktikan Pak Nawawi ke depan dengan seluruh pimpinan KPK yang ada. Tapi paling tidak tadi dengan beberapa bahan evaluasi di internal itu yang kemudian perlu jadi perbaikan pimpinan KPK paling tidak mungkin setahun 2 tahun terakhir ini Pak Nan. Nah, kan kalau bicara soal Nawawi terus terang misalnya kalau kita coba ngobrol beberapa atau kita ikuti perkembangan di beberapa teman-teman yang punya interaksi dengan KPK sejauh ini tidak punya persoalan gitu ya. Artinya Nawawi mungkin tidak punya dosa gitu ya di mata teman-teman gitu. Jadi secara on the track dia nggak punya beban gitu. Track ya. recordnya bisa dijamin lah. Bisa paling tidak sementara ini masih bisa dipercaya oleh baik internal maupun juga pihak eksternal. Dan kayaknya dia yang paling punya sikap tegas ya. Ya itu yang juga kemarin kita sempat singgung soal kan Pak Alex Marwata pernah menyatakan akan memberikan bantuan hukum kepada Firly Bahuri. Nah, itu yang juga kemudian ditentang banyak pihak, gitu, termasuk masyarakat sipil dan termasuk kita juga kemarin kita minta jangan didampingi karena apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri itu tidak mengatasnamakan pimpinan KPK atau KPK secara institusi. Nah, jadi yang sudah disampaikan oleh Nawawi menarik tuh bahwa posisi Firly saat ini adalah tamu gitu ya. Kalaupun dia mau datang KPK harus lewat jalur depan. Jadi datang ke resepsionis, kemudian meninggalkan identitas. Seperti kita lah ya. Seperti kita ya, tamu datang ke KPK. Nah, itu saya rasa sudah tepat ya, langkah sudah tepat. Plus juga saya punya keyakinan tuh bahwa pimpinan KPK sedikit banyak juga pasti mengetahui soal kecurigaan atau interest tertentu dari Firly Bahuri misalnya dalam hal mungkin penanganan perkara ya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang mungkin tanda kutip itu dijaga gitu ya, atau kemudian dihalang-halangi oleh barangkali dugaan dihalang-halangi oleh Firly Bahuri untuk diproses lebih lanjut, saya pikir ini yang kemudian eskalasi harus ditingkatkan tuh. Oh jadi ada kasus misalnya yang waktu zaman Firly susah, nah kemudian ini bisa jadi terobosan tuh karena penghalangnya nggak ada. Jadi para politisi juga jadi deg-degan sekarang. Ya sebenarnya ini yang kemudian jadi kalau bagi kita di masyarakat sipil Nawawi adalah harapan ya. Tapi belum tentu itu bagi teman-teman di politisi ya. Apakah Nawawi adalah harapan atau justru ancaman? Apalagi menjelang pemilu ya. Betul, menjelang pemilu. Kalau jadi nama mereka sudah ada di calon legislatif, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena KPK kan sebenarnya punya PR banyak ya. Dari beberapa kasus yang pernah ditangani, itu kan belum semuanya juga tuntas. Betul. Jadi termasuk iktp sendiri. Jadi di banyak kasus-kasus korupsi yang kita tangani, khususnya yang berjamaah ya, itu kita selalu bilang KPK sementara ini baru bongkar tapi nggak nuntaskan. Jadi ada beberapa kasus besar, skandal korupsi kakap, yang sebenarnya dari sisi aktor tuh banyak. Tapi yang baru diproses mungkin baru separuh atau sepertiganya gitu. Nah ini yang kemudian jadi tantangan nih bagi KPK untuk menuntaskan. Jangan sampai ada isunya soal tebang pilih. Dalam artian yang negatif ya. Tebang pilih maksudnya yang kemudian dianggap koalisi pemerintah dilindungi. Tapi oposisi dihajar. Nah karena kalau kita bicara soal korupsi itu kan sebenarnya nggak kenal oposisi dan koalisi sebenarnya. Ada kesempatan disikat. Son, ini kaitannya sama soal ketegasannya lagi Nawawi ya. Kan kemarin ketika ada wawancara dengan media, dia bilang
selama seseorang belum diumumkan sebagai tersangka di tempat ini, maksudnya di KPK ya. KPK, maka tidak ada gitu ya status itu. Ini berhubungan dengan Muhammad Suryo dalam kaitannya dengan kasus suap proyek perbaikan jalur KAI Kereta api. Itu kan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK dalam forum yang waktu itu dihadiri oleh Firly Bahuri. Padahal statusnya sebagai tersangka waktu itu sudah. Dan pada saat itu Nawawi tidak bergabung dalam rapat gelar perkara karena dia tidak mau rapat bareng dengan orang yang statusnya sudah jadi tersangka. Ya. Nah, tapi tiba-tiba kemudian muncul penetapan status M. Suryo sebagai tersangka, meskipun akhirnya itu juga dibantah ya oleh Nawawi. Nah, ini kan kasus-kasus di mana publik menjadi juga penasaran. Kok bisa kemarin ramai berita M. Suryo sudah jadi tersangka, tapi kemudian dianulir secara personal, lisan. Secara lisan oleh Pak Nawawi sebagai Ketua KPK baru. Apakah penetapan tersangka ini ada proses atau prosedur yang dilalui gitu ya, di bypass atau seperti apa sehingga harus dianulir? Ataukah sebenarnya ini juga merupakan cermin dari metode baru yang dipunyai KPK ya? KPK itu kan meskipun sprindiknya sudah keluar, tapi pengumuman tersangkanya itu kan bisa jauh-jauh hari. Nah, ini membuka peluang macam-macam akhirnya kan. Entah kemudian ada para makelar lah yang kemungkinan main gitu ya, memperdagangkan informasi ini dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang bisa kita dorong supaya ini juga dibenahi oleh pimpinan KPK yang baru? Ya, ke depan memang ketika ada sprindik langsung diumumkan. Jadi tidak menahan-nahan siapa nama tersangkanya begitu ya, kecuali memang ada proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini bicara soal durasi durasi penahanan gitu, proses penahanan. Mungkin apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri kan ketika KPK dipimpin oleh Firly Bahuri itu menimbulkan banyak kecurigaan dari masyarakat. Jadi orang berkurang distrustnya karena metode atau pendekatan baru yang dipakai dia, menetap sprindiknya dikeluarkan tapi pengumumannya baru mungkin beberapa bulan atau bahkan saya nggak tahu tahunan, tapi ada berapa lama kemudian. Nah, ini yang kemudian nggak boleh lagi terjadi di Pak Nawawi ketika diumumkan sebagai tersangka. Ya harusnya penetapan sprindik gitu ya, harusnya juga langsung penetapan tersangka diumumkan pada publik agar tidak ada ruang-ruang gitu ya, proses negosiasi, proses-proses penghentian sementara atau proses-proses peti eskan atau misalnya proses di mana si pelaku punya peluang untuk menghilangkan barang bukti gitu atau melarikan diri. Atau informasi sprindiknya sebenarnya sudah bocor, tapi publik juga nggak tahu kan? Ya, bisa jadi. Siapa ini yang jadi tersangka? Betul, siapa? Sekarang, gitu. Jadi di kasus yang melibatkan salah satu penyidik KPK kan juga potensi gitu kan. Jadi kebocoran-bocoran gelar perkara itu kan sangat mungkin tuh diperdagangkan ya. Jadi naik status atau tidak status, padahal sebenarnya sudah diputuskan, tapi dengan segala macam tipu muslihat ya dia bisa memperdagangkan itu. Ini kan Polda masih akan melakukan pemeriksaan, ya, bukan hanya kepada Firly, tapi keempat pimpinan yang lain, tapi juga keempat pimpinan KPK yang lain. Apakah kemungkinan ada tersangka baru, Sob? Kemungkinan iya, tapi bukan di pimpinan. Kecurigaan saya begitu. Jadi kalau dilihat dari asumsinya Firly main sendiri. Main sendiri. Jadi kalau dilihat dari, kan ini juga bisa kita lihat dari bahasa tubuh ya. Di beberapa pimpinan lain memberikan respon terhadap Firly itu ya juga nggak ada yang berat, nggak ada yang disembunyikan gitu ya. Walaupun memang kecuali Alex Marwata ya. Ya, Alex yang terkesan memang lebih dekat. Betul. Tapi
saya mencurigai sebenarnya mungkin yang akan juga diincar adalah pemberi ya. Karena di luar di luar Tapi YSL ini konstruksinya pemerasan kan? ya kan pemerasan bisa ada dari pasal 3 pasal ya, gratifikasi, suap menyuap sama pemerasan. Nah, bisa jadi ada kasus-kasus penyuapan tuh di luar pemerasan. Kalau pemerasan kan di beberapa kasus korupsi yang kita ikutin itu korbannya biasanya lepas man. Tapi kalau praktek suap penyuap itu biasanya kasusnya lanjut. Nah, kadang ada juga yang mendefinisikan begini. Kalau dalam kasus pemerasan si korban melakukan praktek tawar-menawar, itu jatuhnya bukan pemerasan. Suap menyuap. Jadi suap menyuap. Itu kenapa SJL ditolak oleh LPSK saat dirinya mengajukan permohonan perlindungan hukum gitu ya. Apakah itu kaitannya? Bisa ya, bisa enggak. Jadi ada beberapa kasus, misalnya di kasus yang kita coba ikuti, kasus di Buol gitu ya, Bupati Buol, dan juga salah satu kasus yang melibatkan pengusaha waktu itu, sang pengusaha klaim bahwa dia itu adalah korban pemerasan. Tapi dari hasil penyadapan itu ditemukan bahwa ada proses transaksional. Jadi minta sekian, dia tawar sekian. Jadi kalau pemerasan kan ya namanya diperas ya. Pilihannya adalah ya lo bayar atau nggak ada tindakan apapun misalnya seperti itu. Nah ini yang kemudian ancaman ya. Betul. Atau di situ ada unsur ancaman. Betul, ancaman. Kalau ada ancaman ya kemungkinan si korbannya akan lepas tuh atau nggak diproses lebih lanjut kan. Jadi kemungkinan untuk ditetapkan sebagai tersangka pimpinan saya agak mengesampingkan, tapi mungkin yang dijerat adalah si pelaku lain, dalam arti korban yang diminta gitu ya, melakukan penyuapan. Mengapa Polda tetap harus meminta keterangan dari pimpinan KPK yang lain? Ya ini kan kita bicara soal kesaksian ya. Mungkin itu akan coba di cross check keterangan-keterangan Firly atau keterangan saksi-saksi yang lain. Misalnya apakah dalam melakukan pertemuan dengan pihak lain atau misalnya di absen dalam rapat-rapat itu ada pemberitahuan atau tidak, misalnya begitu ya. Oh, karena dia ngeloyor ke luar mungkin kantor bisa, gitu ya. bisa jadi gitu ya. Tahu nggak misalnya Firly di hari itu ada di mana gitu kan. Jadi itu coba meng-cross check kesaksian-kesaksian Firly dengan saksi yang lain. Jadi satu yang menurutku wajar aja gitu ya. Ketika dilakukan proses pemeriksaan sepanjang prosesnya fair, menurutku silakan lanjut kan. Nah ini terakhir. Wacana soal KPK ini kan menjadi tidak menentu ya. Karena awalnya dia adalah lembaga yang sangat dihormati oleh publik, tapi setelah revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang 19 2019, kemudian pimpinan KPK-nya ditaruh orang-orang yang quote and quote ya bermasalah gitu ya, secara rekam jejak rekam jejaknya, akhirnya kan publik ini mengalami distrust ya ke KPK yang itu tercermin dari berbagai macam survei ya. Nah, situasi ini kemudian mungkin mengubah cara pandang juga banyak pihak terhadap KPK. Nah, salah satunya yang kemudian mungkin akan didorong ke depan, KPK itu fokus di pencegahan saja. Ini gimana Son? Ya, setuju apa enggak? Itu yang kemudian kita anggap sebagai sebenarnya perlawanan balik koruptor fight back sebenarnya ada di situ tuh. Jadi banyak tidak seperti yang disampaikan Firly Bahuri kemarin ya? Ya, bukan. Ini beda dalam konteks. Kalau Firly Bahuri kan kenapa tidak disebut sebagai koruptor fight back? Internal KPK sendiri tidak melakukan upaya perlawanan. Ini beda ketika waktu itu Abraham Samad, Mas Bambang Wijoyanto ya. Ketika ada CMH gitu, ketika diproses ada upaya nih perlawanan juga dari internal, dukungan terhadap misalnya mereka-mereka yang jadi korban kriminalisasi. Nah, berbeda di kasus Firly Bahuri. Nah, itu kasusnya korupsi lah. Betul. Wacana ini yang kemudian soal KPK itu dianggap sebagai Komisi Pencegahan Korupsi itu sebenarnya kita anggap sebagai titik balik atau upaya perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini terganggu dengan kerja-kerja penindakan KPK. Gitu. Jadi pinginnya dia adalah ketika ada praktek suap menyuap itu bukan penindakan yang bergerak, tapi pencegahan. Jadi tolong orang ini dinasihatin,
dicegah dalam artian jangan korupsi. Padahal dari sisi unsur kan sudah memenuhi unsur, Nat. Jadi ini kan ada salah satu politisi bilang misalnya kasus yang imigrasi gitu ya. Oh, kalau dia tahu kenapa langsung ditangkap. Jadi nasihatin dulu kalau bahasa gitu ya. Jadi kalau mau terima uang jangan sampai ketahuan gitu. Ya, jadi aspek pencegahan ini yang selalu didorong. Jadi kalau tahu cara pandang soal pencegahannya juga ngawur ya. Ngawur. Jadi pencegahannya itu bukan dalam artian bagaimana upaya membangun sistem mencegah korupsi. Tapi ketika korupsi itu sudah berjalan, kemudian dicegah dengan memberikan nasihat gitu, memberikan saran, tolong jangan diteruskan dan sebagainya. Seperti anak kecil ya. Seperti anak kecil gitu ya. Jadi dia ingin menempatkan KPK itu sebagai ya anak kecil. Jadi tolong dinasihati jadi orang tua kepada anaknya lah begitu. Oke. Artinya kalaupun dorongan bahwa KPK akan dijadikan sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, fokus di pencegahan, itu yang harus juga dilawan, kita tolak. Publik perlu menolak. Betul. Ya. Tapi misalnya titik tengahnya, karena KPK sendiri kan juga nggak mungkin nangani berbagai kasus, karena ada polisi, ada jaksa juga. Nah, yang kira-kira menurut kita itu justru menjadi titik bergen KPK yang paling kuat ketika ngomong soal penindakan. Itu di sektor mana sih yang kira-kira nanti itulah yang akan jadi prioritasnya KPK? Sektor yang kemudian lembaga lain itu agak riskan menangani adalah sektor penegakan hukum sendiri ya. Jadi misalnya korupsi di pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan. Nah itu kasus itu yang KPK bisa masuk. Ya? KPK bisa masuk. Mungkin bicara soal bisa jadi pembagian peran atau ya semua punya peran masing-masing. Jadi ada istilahnya siapa yang duluan melakukan proses penyidikan gitu ya. Tapi kalau duluan nanti kasusnya kayak dulu lagi. Iya, ancepin bendera tapi bener. Kemudian prosesnya. Memang ada plus minusnya, tapi daripada tidak ditangani sama sekali kan agak repot. Karena KPK sendiri kan punya keterbatasan tuh, nggak bisa semua kasus ditangani gitu ya. Begitu juga dengan kepolisian, kejaksaan, tidak semua kasus ditangani. Ada juga hambatan soal SDM, ada juga bicara soal anggaran. Nah, kemudian bicara juga soal relasi dengan misalnya negara lain atau KPK negara lain yang itu hanya dimiliki oleh KPK. Jadi selain penegak hukum, ada lagi nggak? Misalnya kan yang juga banyak disoroti masyarakat ya korupsinya para anggota DPR. Ya itu juga masuk ya. Jadi kalau kita bicara soal aktornya, ini aktor kakap sebenarnya yang harusnya ditangani oleh KPK. Aparat penegak hukum, penyelenggara negara, tapi penyelenggara negara yang mungkin yang levelnya lebih tinggi di tingkat nasional, menteri atau misalnya pejabat kementerian atau lembaga yang lain yang bisa diproses, atau misalnya gubernur atau misalnya kepala daerah yang bisa diproses oleh KPK. Jadi kasus-kasus besar, kasus yang bisa ditangani oleh KPK. Kasus kecil, kasus sedang, atau misalnya tidak ada interest soal politik, nah itu diserahkan ke polisi atau kejaksaan. Oke, Son. Siap. Thank you untuk insight-nya sahabat integritas. KPK pasca Firly, kita berharap bisa membangun reputasinya lagi ya, bisa dipercaya, peningkatan kepercayaannya juga pesat, dan KPK perlu refocusing ya terhadap prioritas penanganan perkara yang selama ini dilakukan, karena terkesan ngacak. Nah ini kita berharap KPK juga lebih fokus ke sektor-sektor strategis yang kejaksaan atau kepolisian juga tidak terlalu bisa menanganinya karena ada faktor-faktor X ya. Faktor non teknis ya, karena misalnya soal kedudukan, pengaruh politik ya, tekanan dan lain-lain. Di mana di situ KPK bisa masuk dan menjalankan perannya yang lebih strategis. Demikian sahabat integritas diskusi kita di program Buka Kartu kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.